Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.radioplitakasih.com. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui fanpage di 96.3 RPK FM Jakarta. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program Nafiri Iman, persembahan Eklevision Media Center. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam sahabat RPK FM yang diberkati. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Nafiri Iman, persembahan Eklevision GPDI Kekeraso Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Puji Tuhan, hari ini Minggu 1 September 2024. Sungguh luar biasa, di awal September ini kami kembali menjumpai sahabat RPK FM melalui radio RPK di gelombang 96.30. Dan sahabat RPK FM dapat mengikuti acara ini juga melalui audio streaming dengan kata kunci radioplitakasih.com dan juga live streaming di YouTube channel dengan kata kunci RPK 9630 FM. Puji Tuhan, sahabat RPK FM dimanapun berada yang mengikuti acara ini, yang di rumah maupun di rumah sakit ataupun yang sedang bertugas, kepada para petugas abdi negara maupun perawat, dokter, tetap menjalankan tugas dengan baik dan setia seperti kita melayani Tuhan. Juga sahabat RPK FM yang mengikuti acara ini yang sedang berkendara, tetap berhati-hati mengikuti peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Sahabat RPK FM, malam hari ini acara Nafiri Iman dengan tema sebuah nasihat yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Seperti biasa dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Edward Duwali. Apa kabar Pak Pendeta? Ya, luar biasa. Selamat malam Pak. Sahabat RPK FM, selama acara ini disiarkan, sahabat RPK FM dapat mengajukan permohonan doa ataupun kesaksian. Dapat menghubungi kami melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 1800 444. Puji Tuhan, pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Baik, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, yang semakin sehat dan semakin cerdas. Amen. Ya. Puji Tuhan. Sehat di dalam khususnya hal-hal rohani, sehingga membuat kita semakin cerdas juga di bawah pimpinan bimbingan daripada Allah Roh Kudus tentunya. Amin. Nasihat, ya, ini satu kata yang sebenarnya juga terkadang enak didengar, tetapi juga terkadang menjemukan gitu ya. Kok saya sudah sebesar ini masih harus dinasehati dan lain sebagainya. Ternyata
kita hidup itu memang memerlukan nasihat, ya. Nah, saya akan ajak melihat sedikit kilas balik, ya. Entah kenapa, mungkin orang-orang yang mengenal saya atau pribadi-pribadi yang mengenal saya dan melihat mungkin beberapa pelayanan yang saya lakukan juga akan berkata, bosan nih orang ngomongnya kok itu terus gitu ya. Saya pun sama, punya perasaan seperti itu, bahkan terkadang sampai harus malu gitu. Tetapi entah kenapa Tuhan bawa selalu kembalinya ke cerita itu lagi dan itu lagi dan itu lagi. Nasihat ini kalau saya saya berusaha lihat melalui aplikasi KBBI itu ya, itu ada beberapa kata-kata yang untuk menjelaskan maknanya itu sebenarnya apa ya. Dia nasihat itu merupakan kata bendanya itu ajaran atau pelajaran ya. Cuman di sini ada tambahan dari KBBI, pelajaran baik gitu, atau anjuran yang baik ya, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Misalnya dalam sebuah kalimat pernyataan seperti lebih baik aku turuti nasihat ibu ya, atau beroleh nasihat dari kepala kantornya. Itu kan petunjuk ya, arahan, anjuran, peringatan, teguran supaya kita lebih kepada arah yang baik gitu ya. Nah, secara perkembangannya juga nasihat genetika itu upaya seseorang atau lembaga untuk memberikan nasihat-nasihat tertentu ya, sifat dan cara penurunan suatu kebakaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, apa yang coba kita pahami dari hal-hal ini adalah di dalam suratan 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, kata ini muncul gitu ya, dengan satu penekanan bahwa ini loh tujuan gitu ya. Tujuan nasihat itu 1 Timotius 1 ayat yang kelima ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Sehingga kalau saya coba kaitkan kembali dengan apa yang diidentifikasikan oleh KBBI perihal nasihat ini, itu adalah ajaran ya. Jadi atau pelajaran baik, anjuran. Nah, muncul dari hati yang suci ya, didasari oleh kasih gitu. Sehingga setiap kali firman Tuhan disampaikan atau diberitakan kepada siapapun, dasarnya harus ini ya. Sehingga kalau ada dasar lain tidak didasari oleh kasih, ya nasihat itu belum tentu merupakan satu nasihat yang hakiki gitu ya. Nah, berdasarkan surat 1 Timotius ini cukup jelas di situ. Memang dalam ayat 5 ini termaktub di dalam satu perikop dengan judul mengenai ajaran sesat. Ya. Dan ini perlu kita pahami bersama. Kita kalau di lampu lalu lintas itu ya, lampu merah itu warnanya kuning ya. Sudah kita harus aware gitu ya. Kita harus sudah perhatikan dengan sungguh bahwa sekarang itu pemberitaan firman dalam bentuk apapun, misalnya khotbah, PA, seminar dan lain sebagainya, itu tujuannya kan menyampaikan nasihat ya. Bagaimana umat ini dinasehati melalui firman Tuhan, yang nasihat itu datang dari Allah sendiri ya kan. Kalau kita merujuk kepada 2 Timotius pasal 3 itu ayat 16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi ilham nasihat itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Tujuannya untuk mengajar kan ya, kita tahu bersama. Kemudian di 2 Timotius 3 ayat 16 itu, selain dia mengajar, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Setelah itu menyatakan kesalahan. Ya, tepat sekali. Jadi apa yang ditulis oleh KBBI saja itu sama, kalau kita sesuaikan dengan firman itu sama. Ya, setelah dinyatakan kesalahannya, baru langkah selanjutnya adalah diperbaiki. Ya,
Melalui nasihat-nasihat dan arahan itu diperbaiki kelakuannya. Setelah itu baru dididik, ya, dalam nasihat-nasihat yang lebih spesifik supaya benar-benar kita dapat melakukan firman Tuhan itu dengan tepat. Karena memang ini tujuannya. Kalau merujuk kembali kepada ayat pokok yang saya ambil dari 1 Timotius 1 ayat yang kelima, di mana dia ada di dalam range perikop tentang ajaran sehat, tentu saja nasihat yang harus diberikan adalah pelajaran baik. Karena di ayat 17 2 Timotius 3 ayat 17 itu, dengan demikian setelah 4 tahap daripada ilhaman Allah perihal firman Tuhan itu, dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik berdasarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran, ya, itu di Yohanes 17 ayat 17. Nah, di sini kita harus benar-benar memahami bahwa nasihat yang diberikan melalui firman Tuhan itu goalnya apa sih? Capaiannya tuh apa? Tujuannya itu apa gitu ya? Seperti tadi pagi juga dan beberapa ibadah yang Tuhan percayakan untuk saya boleh melayani, yaitu perihal damai dan sejahtera. Tapi yang seperti apa? Amin. Puji Tuhan. Sahabat RPK FM tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pujian dan informasi berikut ini. Puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK FM masih setia bersama kami dalam acara Nafiri Iman persembahan Eklevision GPDI Kekeraso. Sahabat RPK FM, untuk mengikuti acara ini, sahabat RPK FM dapat mendownload aplikasi RPK FM melalui Google Play Store supaya siaran ini dapat diikuti, didengar dengan lebih baik dan dari manapun. Puji Tuhan, dengan kata kunci RPK FM. Sahabat, selama firman Tuhan disampaikan, saya percaya firman Tuhan datang tidak dengan sia-sia. Pasti ada satu maksud, untuk memberikan sebuah nasihat sesuai dengan tema pada malam hari ini. Sahabat dapat juga mengirimkan permohonan doa ataupun kesaksian melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 1800 444 dengan menyebutkan nama, umur, dan lokasi sahabat dimanapun berada. Puji Tuhan sahabat,
Firman Tuhan akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Edward Dualik. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih sahabatku Bapak Roy. Puji Tuhan. Jadi nasihat itu sebenarnya tujuannya baik ya. Amin. Tetapi terkadang dalam satu situasi yang begitu berkembang sekarang ini, bisa saja saya menasehatkan misalnya kepada Pak Roy lah yang di sini nggak jauh-jauh. Pak, saya nasehatin ya Pak ya, janganlah bergaul dengan dia. Karena begini. Nah itu ada unsur-unsur tertentu di dalamnya. Belum tentu hal itu baik. Kenapa? Karena terjadi mungkin persaingan, perseteruan antara saya dengan yang saya sebutkan kepada Pak Roy itu. Misalnya sebutlah si A. Tetapi tujuan nasihat yang Tuhan berikan di sini melalui firman Tuhan, kita harus paham apa sih sebenarnya gitu loh. Kalau hanya sampai berhenti kepada hal-hal yang sifatnya tidak kekal, saya istilahkan selalu seperti itu dalam pemaparan firman Tuhan, tidak kekal, itu boleh dikatakan bahwa nasihat seperti itu tuh tidak terlalu dalam, kalau tidak mau disebut dangkal ya, tidak terlalu dalam. Sementara sebenarnya kalau kita secara sistematis memahami firman Tuhan ini, atau dibuatkanlah sebuah miniatur. Sebenarnya ada itu di dalam kitab-kitab dalam Alkitab. Coba kita mungkin pelajari Ibrani itu dari pasal 1 sampai yang terakhir itu miniaturnya. Ya, sederhana. Nasihat-nasihat yang muncul di sananya lebih to the point gitu ya. Ending daripada nasihat yang muncul daripada firman Tuhan ini cuma satu sebenarnya ya. Keselamatan itu yang harus dikejar. Bagaimana caranya? Nah itu nasihat-nasihat yang ada di dalam firman Tuhan. Sehingga fokus kita, arah pandang kita, jasmani maupun rohani, mata rohani maupun mata jasmani itu harusnya ke sana. Sampai ada gambaran-gambaran dari seorang Rasul Paulus ya, seperti seorang pelari yang berlari sedemikian rupa untuk mencapai garis finish ya. Seperti seorang prajurit yang berperang, konsentrasi dan fokusnya itu kepada hal tertentu. Jadi tidak bergeser gitu. Nah, ini yang terkadang ya kita inilah manusia ya, yang mungkin ya, bukan mungkin, maksudnya Tuhan percayakan, tetapi juga terkadang tidak menyampaikan kepada arah tersebut. Nah ini yang bisa dikatakan coba memanipulasi dengan cara manipulatif kepada umat untuk hal-hal tertentu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, penerima nasihat dan pemberi nasihat di sini harus dua-dua berawas-awas. Jadi tidak serta-merta kita hidup kemudian ya dapat menjalani segala sesuatu, terlebih khusus tentang firman Tuhan ini, penyampaian firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang besar sekali unsur nasihatnya. Jangan sampai menjadi sesuatu sebagaimana judul yang diberi oleh lembaga Alkitab dalam perikop ini mengenai ajaran sesat. Nasihat itu kan tadi di KBBI dikatakan identik dengan ajaran, ya, kebendaannya tuh ajaran, lalu atau pelajaran baik. Nah, bisa saya tambahkan di sini kalau KBBI saya masih berani menambahkan, tapi kalau firman Tuhan tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Amen. Tapi kalau KBBI hanya mengatakan pelajaran baik, nah saya lihat itu di belakang truk waktu masih zaman belum ada jalan tol ya, jalan biasa. Tulisannya bagus-bagus ya. Ada sebuah tulisan yang katakan benar belum tentu baik. Baik belum tentu benar. Benar pasti baik. Nah gitu. Jadi kalau bisa ditambahkan pelajaran benar dan baik. Amen. Pelajaran baik dan benar. Ya, sebagaimana 2 Timotius 3 ayat 17 tadi. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu dasarnya adalah kebenaran. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita akan lihat kok bisa terjadi. Loh, bisa. Ya, kita akan coba cek di Alkitab kita di ayat berikutnya dari 1 Timotius pasal 1 itu. Kita bacakan tadi ayat temanya ayat 5 ya, tetapi kita lanjutkan di ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, memberikan nasihat maksudnya ya,
tidak sampai pada tujuan yang sebenarnya itu, dan yang sesat dalam omongannya yang sia-sia. Nah, pada saat ingin memberikan nasihat, kalau seperti tadi saya contohkan kepada Pak Roy, ya Pak, begini Pak, jangan begini, jangan bergaul dengan ini. Nah, itu bisa saja saya sedang berseteru atau bersaing dengan orang yang ada di seberang sana yang saya berikan nasihatnya kepada Pak Roy. Ya. Nah, di sini di ayat yang ke-6 itu cukup jelas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongannya yang sia-sia. Tidak sampai pada menasehati untuk hal baik dan benar. Kenapa? Itu kan jadi pertanyaan. Ya, akhirnya jadi sesat. Seharusnya kita membina hubungan baik satu dengan yang lain, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, siapapun. Saya teringat banget waktu saya masih remaja dan pemuda, seakan-akan gereja ini satu dengan yang lainnya bersaing, saling tunjuk satu dengan yang lainnya. Ya, di balik ada kesalahan, ada kealpaan, ada kekeliruan, ada kekurangan. Toh namanya gereja. Ya. Kalau kita bisa saling menghargai dan melengkapi satu dengan yang lainnya, alangkah baiknya. Amen. Gitu ya. Sampai muncul istilah oikumene juga dalam kebersamaan. Ya, nah mari coba kita lihat ayat yang ke-7. Tapi ada orang-orang yang tidak sampai. Kenapa? 7 katakan mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi pribadi tersebut ya belum diperlengkapi sedemikian rupa sehingga mampu memberikan nasihat dengan tujuan yang paling presisi. Nah, ini yang berbahaya. Sekarang beredar dan muncul di mana-mana. Bahkan jejaring sosial yang paling gampang untuk sampai ke dalam kamar pribadi, tempat paling pribadi di tempat tidur. Ayo kalau mau saya ajak, ayo tunjuk tangan. Siapa yang tidak bawa HP ke tempat tidur? Nah, ya, saya sendiri saya taruh itu di dekat saya tidur. Kenapa? Ya karena kadang-kadang jemaat kah, siapakah menghubungi tengah malam kan ya. Hamba Tuhan ini bersaing dengan apotek 24 jam. Gitu. Standby ya, harus Tapi kan ini sekarang sudah menjadi bagian dari hidup gitu ya. Sehingga pada saat kita memblas atau kita mengupload semua apa yang kita kita rekam kemudian kita bagikan, terkadang tidak sampai ke ekspektasi sebagaimana ayat 6 katakan, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Memang sekarang dalam tanda petik hidup susah kata orang ya, kata orang saya dengar-dengar. Hidup susah, paling gampang udah jadi pendeta deh. Jadi pendeta, penginjil, apa sebutnya seperti itu ya. Dan jangan sampai UUD lah itu yang terjadi. Tetapi marilah kita kembali bahwa kita punya Tuhan ya, yang maha besar, yang Amen. Akan menjadi Tuhan kita kalau kita bekerja kepadanya, ya tentu effortnya akan dihargai oleh Tuhan itu. Tapi kalau kita sudah mencari-cari, ini bahaya dan akan terjadi penyesatan. Penyesatan itu bisa terjadi dengan dua cara, sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja jelas-jelas ya, dia putar balikan. Nah, itu banyak yang bertanya kepada saya belakangan ini, bahkan ayo Om, Kak, panggil macam-macam lah, Pak Pendeta dan lain sebagainya. Kita online lah seminarnya dan lain sebagainya. Terus bahas tentang satu topik yang sedang viral, katanya begini dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai yang kayak begitu-begitulah. Tapi marilah yang sehat kita berikan, Amen. Yang tidak sesat kita berikan, Amen. Yang benar kita berikan. Amen. Tapi kita sendiri juga harus diperlengkapi. Jangan Amen. Terjadi seperti ayat 6 ini yang katakan, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Sangat disayangkan. Kalau memang harus studi sekian tahun, studilah yang baik supaya dapat pemahaman. Amen. Coba bisa dibayangkan, dokter itu ya, yang memeriksa tubuh ini dan sampai mungkin mengobati. Kalau misalnya dia punya uang banyak, saya mau jadi dokter deh.
setahun aja kuliah terus bayar. Bayangkan saudara, percaya nggak disuntik sama dia? Kan gitu ya. Pas dikasih obat kita juga ragu. Aduh, ini obat bener nggak nyembuh nggak? Setelah kita tahu dokter ini cuman, nah di situ. Jadi saya sih tidak mau berkata mempointing kepada siapa saja, tetapi marilah juga sidang jemaat atau awam rohani yang sudah berohani menyelidiki, mengamat-amati firman. Ya, nggak harus selalu langsung ada guru sekolah Alkitabnya atau dosen STT-nya, enggak. Di sini di Yohanes 14 ayat 26 itu, Yohanes 14 ayat 26, coba Pak Roy kalau boleh bacakan. Ada yang mampu mengajarkan. Soal pribadi itu ada dalam dirinya. Yohanes 14 ayat 26, demikian firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, yang telah kukatakan kepadamu itu kan ada di dalam firman Tuhan. Amen. Perkataan Tuhan kan. Lalu kalau itu kita sudah baca, kita nggak ngerti, dia ada kan di dalam diri. Siapa yang akan mengajarkan lebih daripada guru-guru yang ada di atas muka bumi? Roh Kudus gitu loh. Jadi marilah gereja Tuhan, marilah sidang jemaat, siapapun hamba-hamba Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita di akhir zaman ini. Karena begitu bertebaran ya hal-hal yang palsu, sesat dan lain sebagainya. Bahkan sekarang mulai saling tunjuk lagi satu dengan yang lainnya. Jangan. Tapi marilah kita fokuskan diri saja masing-masing kepada firman Tuhan supaya benar-benar kita dijauhkan dari kesesatan. Amin. Sahabat RPK, kami akan kembali setelah pujian dan informasi berikut ini. Puji Tuhan. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Bersiaplah untuk terbuai alunan harmoni nada yang menyentuh jiwa. Penabur International Choir Festival 2024 kembali digelar. 120 paduan suara dari dalam dan luar negeri siap berlaga memperebutkan gelar paduan suara terbaik. Pastikan Anda menjadi saksi lahirnya para juara dari 15 kategori lomba termasuk kategori spesial kindergarten, satu-satunya kompetisi paduan suara tingkat taman kanak-kanak. Anda bisa menambah pengetahuan dunia paduan suara melalui kegiatan masterclass, workshop, dan quiet clinic. Nikmati juga keseruan friendship concert, outreach concert, dan beragam acara menarik lainnya. Jangan sampai terlewat Penabur International Choir Festival 9-14 September 2024 di SPK Penabur Kelapa Gading, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 5-8, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya @picf.official @picf.official. Sampai jumpa.
Haleluya, puji Tuhan. Sahabat RPK FM, terima kasih masih setia bersama kami dalam acara Nafiri Iman. Sahabat RPK FM, firman Tuhan begitu menguatkan karena firman Tuhan datang berupa sebuah nasihat yang tentunya nasihat yang baik untuk membawa kita lebih dekat, percaya kepada Tuhan. Sahabat RPK FM, selama siaran ini disiarkan untuk saudara dimanapun berada yang sedang mengikuti acara ini, sahabat dapat mengirimkan permohonan doa. Ada pendoa-pendoa kami, hamba-hamba Tuhan yang dengan setia akan mendoakan semua pokok doa yang disampaikan kepada kami. Kami akan doakan biar Tuhan Yesus saja yang menolong, membuka jalan, memberikan kesembuhan bagi sahabat RPK FM dimanapun berada. Dapat mengirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 1800 444. Puji Tuhan, firman Tuhan akan dilanjutkan oleh hambanya Bapak Pendeta Edward Dualik. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ya, bincang-bincang ini sebenarnya harapan saya sih satu saja ya, memaknai sebuah nasihat itu ya. Haleluya. Karena nasihat itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat. Amen. Dengan capaian adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih benar, tetapi juga bisa membuat penerima nasihat ini semakin terpuruk, sebutlah seperti itu ya. Karena kalau sampai dia merespons nasihat yang diberikan adalah nasihat yang tidak sehat, seperti itu. Ada, dan itu banyak pasti, ya banyak. Nasihat itu kan juga menentukan pilihan, ya, bagaimana meresponsnya. Ambil contoh waktu ular itu, kembali lagi. Tadi pagi juga dalam sebuah pelayanan saya sampaikan firman Tuhan seperti ini. Ular itu kemudian memberikan sebuah nasihat kepada perempuan itu di Taman Eden bahwa seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Bukan, tapi nasihat dalam bentuk pertanyaan. Sehingga respons dari perempuan itu seperti apa? Nah, ini yang menentukan. Sehingga pada saat kita melihat tayangan atau mendengar seperti sekarang sahabat RPK yang semakin sehat di dalam Tuhan melalui firman Tuhan dan semakin cerdas menyikapi firman Tuhan, kan pasti akan merespons ya. Nah, apakah nasihat-nasihat ini akhirnya nanti bermanfaat baik, benar, atau akhirnya juga kalau saya gunakan bahasa positif bermanfaat tetapi menjerumuskan gitu loh. Nah, kita juga yang punya tanggung jawab terhadap diri masing-masing, bukan sekedar terima mentah-mentah lalu telan gitu ya. Sama nasihat juga seperti di satu buah kotak bungkus barang tertentu itu dikatakan jangan berbuat ini karena bisa membinasakan. Tetapi kenapa hal tersebut dijual? Kan gitu, aneh juga buat saya. Ya, seharusnya jangan dong, ngapain itu dipasarkan atau dijual bebas gitu. Sudah tahu itu tidak baik dampaknya. Nah, seperti itulah. Ya, jadi semua pilihan setelah nasihat itu pilihan kita masing-masing. Cuman ya itu tadi, sebagaimana slogan daripada radio yang kita kasihi bersama ini, itu saya tadinya berpikir urusan apa makin sehat ya dengan RPK ini. Ternyata inilah akhirnya dalam beberapa kesempatan Tuhan izinkan untuk melayani di radio yang luar biasa ini. Amen. Memberkati sekali. Amen. Makin sehat itu makin sehat di dalam kebenaran firman ternyata. Amen. Kemudian makin cerdas menyikapinya supaya kita sampai kepada tujuan di mana Tuhan sudah rencanakan dan rancangkan buat kita semua. Gitu ya. Jadi marilah kita jangan terus menyerahkan hidup hanya kepada manusia lain. Sorry, saya akan berkata seperti ini dalam tanda petik. Termasuk kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Jujur saya berani berkata, tidak pernah malu bahwa saya pernah salah berkhotbah. Tetapi setelah mengalami hal tersebut ya jangan terus berlarut-larut dong. Dikasih nasihat oleh senior, ya dengan kerendahan hati dia bahkan sampai memberikan sebuah buku kepada saya untuk saya belajar. Kita pelajari.
Nah, Alkitab ada dalam rumah kita, ada dalam kamar kita. Kenapa nggak coba untuk dibacalah paling tidak supaya kita mengerti apa yang menjadi nasihat Tuhan kepada umatnya dan kita berjalan di dalam satu koridor jalan yang benar. Amin. Ya, saya tadi pagi juga sampaikan, saya punya pengalaman begini. Mau hadir ke pernikahan, ya, kami beberapa teman dengan kendaraan sendiri. Jadi memang berangkatnya dari tempat masing-masing. Itu pernikahannya kalau nggak salah ada di daerah Gandaria City ya, Jakarta Selatan. Ya, kita mengandalkan Google atau apa namanya itu, Waze ya, Waze. Teman saya lalu sampainya telat. Kemudian dia ketawa-ketawa. Kenapa, saya tanya, bro? Dia bilang, wah, ini mau hadiri pernikahan tapi diarahkan ke tempat sampah katanya, tempat penghimpunan sampah di arah Permata Hijau. Ya, saya bilang, wah, cilaka nih. Gitu. Kami udah sampai duluan. Ya, karena kebetulan saya tahu tempat itu, jadi tidak mengandalkan itu. Nah, bisa saja, ya, tidak tertutup kemungkinan, bisa saja. Nah, lebih baik kan kita andalkan Tuhan. Amen. Sebagaimana coba Pak Roy, Ibrani 12 ayat 2 itu ya, ayat yang akan saya selalu ulang-ulang. Ibrani 12 Ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya Nah, dengan di situ. mata yang Sebentar, ajakannya saja sudah jelas ya. Marilah Amen. kita melakukannya Amen. dengan mata yang tertuju kepada Yesus. nah, ya, jangan kepada Google Map atau Waze, tapi kepada Yesus dalam Amen. perjalanan rohani ini. Amin. Lanjutnya, Pak. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iya, jadi kita Amin. sudah dipimpin oleh iman, oleh Yesus untuk iman kita dipimpin dan sampai kepada kesempurnaan. Amin. Gitu. Kemarin saya juga satu cerita, saya ceritakan selalu kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Di daerah Sunter saya pada saat lampu merah itu mau ke arah, kalau kanan Danau Sunter, kiri itu ke JIS. Lampu sudah kuning, tapi saya sudah lewat di garis untuk berhenti. Berarti bisa masuk sebenarnya terus. Cuman karena tersendat, jadi nggak bisa terus. Tiba-tiba seorang polisi nyebrang di depan mobil di depan saya. Kemudian saya diberhentikan. Saya minggir, kemudian tanya, Pak, ada SIM, ada KTP dan lain sebagainya. Tahu Bapak pelanggarannya? Saya bilang enggak, gitu kan. Lalu polisi itu bilang, Bapak melanggar lampu merah. Enggak, saya lewat sebelum merah. Belakang saya aja masih ada mobil, Pak. Dan dia bisa pergi begitu saja karena Bapak menahan saya. Itu lepas gitu. Oh ya sudah, ditahan, dilihat. Kemudian dia hanya ambil HP-nya, dia foto plat kendaraan saya, lalu dia kembali, kemudian dia berikan KTP saya, STNK saya, kemudian dia tahu ya, Bapak salah ya, ya. Nanti lalu bagaimana Pak? Cuman dia bilang nanti diurus aja Pak katanya, ke Pancoran gitu ya. Itu saya tahu tempat yang kena tilang etle ya. Saya pernah juga kena di sana karena masuk ganjil genap. Lalu saya datang dong sebagai orang yang taat hukum ya. Kita datang ke sana. Lalu orang yang terima kami itu polisi juga. Lalu tanya, Bapak apa yang bisa kami bantu? Mau ngurus ini Pak, pelanggaran saya. Di mana Pak? Sunter. Mana suratnya? Nggak ada. Loh, terus gimana Pak, kami mau tahu? Gitu. Terus beliau tanya lagi, Bapak apa yang Bapak kejar ke sini? Nggak tahu, saya bilang. Bapak ditahan apanya? STNK, SIM? Nggak ada Pak, ini semua ada di saya. Wah, ini oknum Pak, mainin Bapak katanya gitu. Coba ya. Jadi saya dibecandain, tapi saya datang itu ke tempat untuk mengurus masalah hukum itu. Ya, kalau kita tidak mengerti nasihat dan lain sebagainya, sama kebodohan yang saya lakukan, kita akan ke sana ternyata sebenarnya nggak perlu. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam menjalani ini semua. Nah, nasihat itu setelah dikatakan di ayat yang ke-6 bisa muncul ya dari orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Di ayat 7 dijelaskan, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk menasihati umat supaya jangan begini dan lakukan ini dan tidak boleh begitu dan lain sebagainya. Begitu banyak kan aturan-aturan Taurat itu, baik hukum sosialnya dan lain sebagainya. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Nah, polisi yang
menahan saya. Dia bilang saya ditilang, tapi dia mungkin dia juga nggak ngerti harus berbuat apa gitu. Dia tidak kasih saya surat tilang. Lalu yang di kantor itu, Pak tunggu saja dalam 2-3 hari. Kalau memang ada surat datang, sampai sekarang nggak datang-datang. Jadi saya coba tanya yang front desk-nya itulah kantor itu, katakan Bapak ini dikerjain sambil ketawa-ketawa. Di prank. Ya sudah, ya di prank lah istilah sekarang ya. Karena tidak mengerti, ya tidak menjadi pengajar hukum Taurat, hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi hati-hati, apalagi tentang firman Tuhan ini yang adalah saya bisa pakai rumus matematika sama dengan hidup kekal. Amen. Jadi kita bisa kehilangan hal tersebut. Oleh sebab itu, mari sahabat RPK, makin sehatlah dan makin cerdaslah di dalam Tuhan supaya kita tidak mudah untuk terombang-ambing lah dengan apa-apa yang muncul di sekitar kita ini sekarang. Begitu mudahnya ya terakses atau diakses, sehingga terjadi kontradiksi, terjadi perdebatan, ya kalau bahasa keren di dalam teologi terjadi apologet yang tidak selesai-selesai, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena sebagian orang, dikatakan ayat 7 sekali lagi, mereka itu hendak menjadi pengajar tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Coba bayangkan, itu kan lucu banget ya. Nggak ngerti perkataan sendiri, mau ngajar gitu. Dan di sana terus selanjutnya dikatakan apa? Bahkan bukan hanya perkataan sendiri, pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan, ya. Mau nggak tahu lah, itu mungkin copy paste atau apa, tapi ya buat kita semua pendengar RPK ini yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin bertumbuh secara pribadi. Amen. Ya, secara pribadi. Amen. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus masuk sekolah Alkitab secara khusus. Kalau memang ada panggilan ya silahkan gitu ya, atau STT dan seterusnya. Kalau memang ada dorongan dalam diri ya monggo-monggo saja, tidak dilarang gitu. Tetapi lakukan dalam jalan atau koridor yang benar gitu. Amen. Ya. Kayak di organisasi kami kalau sekolah Alkitab itu 2 kali 9 bulan, tingkat 1, tingkat 2. Selesaikan. Ya, STT begitu. Strata 1 4 tahun ya. Jangan dipotong-potong lah. Amen. Itu ikuti aturan pemerintah lah ya. Haleluya. Itu saya arahkan ikuti aturan pemerintah. Nah, kalau kita mau bicara soal pemerintahan kerajaan sorga apalagi. Amen. Yang kita ajarkan kebenaran tetapi kita sendiri tidak melakukannya dalam koridor kebenaran. Haleluya. Ya. Nah, mari kita sama-sama berbuat yang terbaik lah. Amin. Sahabat RPK FM tetap bersama kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Haleluya, puji Tuhan. Sahabat RPK FM, tidak terasa kita sudah berada di sesi yang terakhir. Pemberitaan firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita semua, dimanapun sahabat sedang mengikuti acara ini. Sebuah nasihat supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Edward Walik. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pak Roy. Nah, sahabat RPK, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini juga ya, sudah 2049, 2050. Memang kalau berbincang-bincang itu rasanya waktu itu selalu cepat gitu ya. Terlebih lagi kalau ya kita hadir bersama-sama dengan Allah Roh Kudus, kita semua terberkati melalui rencana, rancangan dan kehendaknya yang terjadi dalam bukan karena kami, bukan. Itu semua Tuhan yang bekerja. Nah, dalam kitab Mazmur, kebetulan saya teringat satu ayat Mazmur 73 itu. Tadi saya cari-cari di ayat yang ke-24 Pak Roy kalau nggak salah. Mazmur 73 ayat 73 ayat ke-24. Iya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Iya. Puji Ya. Tuhan. Jadi sebenarnya ini satu saya boleh juga sebutkan satu miniatur gitu ya. Karena di situ dikatakan dengan nasihatmu, yaitu kita tahu bersama nasihat Tuhan itu termaktub dalam firman Tuhan, Alkitab ini gitu ya. Tujuannya apa gitu ya? Tujuan daripada nasihat-nasihat yang muncul dari Alkitab atau yang adalah firman Tuhan ini apa tujuannya? Nah, di bagian kedua daripada ayat ini dikatakan dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ya, jadi saya bisa katakan didirect sedemikian rupa oleh firman Tuhan sampai kita hanya selalu melalui kebenaran demi kebenaran. Amen. Itu saja yang terjadi dalam hidup ini. Tujuannya adalah mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amen. Gitu. Loh, kok dikatakan mengangkat bahasanya? Ya, kita gunakan bahasa Indonesia saja, nggak usah susah-susah pada malam hari ini ya. Walaupun ini adalah hari yang berbahagia. Ya, kalau awal bulan kebanyakan sukacita besar gitu istilahnya. Ya, tadi saja di satu gereja yang dekat mall saya harus melayani itu, waduh padatnya, banyak orang sedang bersukacita karena masih awal bulan gitu ya. Tapi jangan pernah lupakan bahwa waktu itu lihat dinamika orang begitu warna-warni, begitu indah, begitu cantik, begitu gagah, ganteng dan lain sebagainya, dengan pakaian-pakaian yang luar biasa. Tetapi kalau kita kembali kepada hakikat manusia yang mengenakan pakaian ini, jangan lupa itu karena keberdosaan. Ya, di Kejadian pasal 3 itu bisa dibaca dan dipelajari baik. Saat jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, ambil daun pohon ara disemat untuk membuat cawat, tapi gagal bertahan lama. Lalu Allah mengambil inisiatif pasal 3 ayat 21 membuatkan pakaian dari kulit binatang yang lebih long life umurnya, ya, lalu dikenakannya, Allah yang mengenakan kepada manusia itu. Kenapa itu harus dilakukan? Nah, Roma 3 ayat 23. Ya. Apa katanya? Ayat sudah tidak asing Pak Roy. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu yang mau direcovery. Makanya di sini pada saat nasihat Tuhan, nasihatmu menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Itu yang terjadi secara simultan, ya. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah, quality divine. Jadi kualitas keilahian itu harus dikembalikan. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi sebuah nasihat memiliki makna yang sangat dalam. Terlebih dalam kehidupan kekristenan, kalau kita paham bahwa buku yang luar biasa ini, yang adalah firman Tuhan, Alkitab ini, itu yang menjadi pedoman kita, menjadi nasihat kita,
supaya kita kalau mengikuti arahan-arahannya, kita diangkat ke dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat RPK FM, firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini. Sebuah nasihat, pasti ada maksud dan tujuan. Di Mazmur yang ke-73, kalau saya boleh merangkum dari semua firman Tuhan dari awal, dari sesi pertama sampai di sesi terakhir ini, kesimpulannya ada di Mazmur 73 di ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi saudara. Dengan nasihatmu, yaitu firman Tuhan, Engkau menuntun aku. Tuhan Yesus menuntun sahabat RPK FM dimanapun berada yang sedang mengikuti acara ini. Amin. Dan kemudian Engkau, Tuhan Yesus, ya, mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa sahabat RPK FM, firman Tuhan datang untuk menjadi jawaban bagi saudara-saudara dimanapun berada yang sedang mengalami sakit penyakitkah, problema usahakah, atau problema dalam keluargakah, apapun itu. Saya yakin dan percaya firman Tuhan datang untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan jawaban. Firman Tuhan memberikan nasihat, yaitu ajaran yang baik. Ajaran kepada firman Tuhan untuk kita menaruh percaya kita, harap kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena memang Dialah harapan kita yang menjadi kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Begitu banyak tantangan, cobaan yang bertubi-tubi untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan sahabat RPK FM, dimanapun berada, kami akan mendoakan secara singkat untuk para sahabat RPK FM dimanapun berada. Silakan Pak Pendeta untuk berdoa, singkat saja Pak. Baik, sebelum kita berdoa, jadikanlah firman Tuhan ini Amen. nasihat terbaik dalam hidup kita. Jangan taruh hidupmu kepada manusia lain sekali lagi. Tetapi setidak mengerti kita akan firman Tuhan ini, kalau toh kita masih bisa membaca, mendengar, melihat, coba cari cara untuk memahaminya. Puji Tuhan. Karena ini sebuah nasihat yang mulia. Amen. Ya. Karena di dalamnya ada rencana dan rancangan Tuhan untuk membawa kita dalam satu perjumpaan yang begitu luar biasa. Amen. Itu saja yang saya berusaha secara sederhana supaya dapat dipahami. Amen. Tidak ingin dengan bahasa yang terlalu tinggi-tinggi, supaya apa yang kita bincangkan ini dapat dipahami oleh seluruh kalangan yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa karena suaramu boleh tersampaikan melalui radio Pelita Kasih ini kepada semua yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dari latar belakang apapun ya Tuhan, semoga Allah Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan lebih jauh, dan apa yang diperbincangkan di sini, disampaikan di sini menjadi berkat dalam perjalanan hidup daripada para pendengar radio Pelita Kasih yang semakin sehat, semakin cerdas di dalam Engkau. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Berkati radio ini menjadi saluran berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Seluruh jajaran yang ada di radio ini Tuhan berkati. Terima kasih. Kami serahkan permohonan doa ini dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan sahabat RPK FM, kami akhiri program ini dengan satu slogan dari gembala senior kami, yaitu sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya.